Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Priscilia Putri dari kelas 2C dengan NIM 20000005157. Di sini saya akan memenuhi tugas dari IPA lanjut dengan dosen pengampu Bu Siwi Purwanti MPD. Di sini saya akan membagikan sebuah hasil pekerjaan yang saya kerjakan sendiri. Saya akan membagikan LKM. LKM Lembaga Kerja Mahasiswa. LKM yang saya kerjakan yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Nama saya Amanda Priscilia Putri, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C PGST, NIM 20000005157. Tanggal pelaksanaan yang saya lakukan dari tanggal 7 Juni sampai dengan 9 Juni 2021, jam pelaksanaan dari jam 12 sampai jam 8 malam. WIB. Jadwal pelaksanaan. Pertama, saya menyiapkan alat serta bahan. Hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, mengerjakan kegiatan 1. Pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, mengisi tabel 1 Senin 7 Juni 2021, mendownload Somneter and Praktek. Pada hari Selasa 8 Juni 2021, mengisi tabel 2 dan mengerjakan diskusi serta kesimpulan pada hari Selasa 8 Juni 2021. Presentasi dan upload YouTube pada hari Rabu 9 Juni 2021. Ini bagian pengantar. Alatnya ada tali kenur atau senar, ini gambar. Fungsinya untuk menggantung bandul dengan satuan 100 cm. Terus bandul timbangan atau batu kerikil, ini gambarnya. Sebagai bandul dibutuhkan 1. Penyangga, ini menggantung tali dan bandul dibutuhkan 2 buah. Ini yang saya lampirkan cuma 1. Masalahnya yang satunya tidak saya lampirkan di sini. Busur, mengukur sudut simpangan 1 buah. Penggaris, untuk mengukur panjang tali dan jarak sumber bunyi 1 meter, 1 buah. Stopwatch yang saya gunakan yaitu menggunakan HP. Itu gunanya untuk menghitung waktu melakukan getaran, dibutuhkan 1. Terus alat tulis ada di buku untuk mencatat hasil pengamatan. Sumber bunyi yang saya gunakan yaitu kulkas sebagai sumber bunyi yang diukur intensitasnya. Terus aplikasi Soundmeter, ini contohnya untuk mengukur cara intensitas bunyi. Maaf, bukan cara, tapi taraf. Prosedur kerja. Ini kegiatan 1, menghitung frekuensi getaran pada bandul. Hasil pengamatan kegiatan 1, panjang tali 10, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu yang ditempuh yaitu 7, periodenya 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Terus 10, frekuensinya 10 bagi 7, 0,140. 15 cm, simpangan 10, jumlah 10, waktu 8,16. Periodenya 8,16 dibagi 10 sama dengan 0,816. Terus frekuensinya 10 dibagi 8,16, 1,2225. Terus yang panjangnya 20, simpangan 10. Terusnya
Ini simpangan dan jumlahnya sama-sama 10, terus waktu yang ditempuh 9. Jadi periodenya 9 bagi 10, 9,9. Frekuensinya 10 bagi 9, yaitu 1,111. Hasil pengamatan kegiatan 2 yang menggunakan soundmeter, jaraknya 10 cm dengan taraf intensitas dalam dB yaitu 74,5. Intensitas bunyinya 10 log 10 min log 4,55, 20 cm, taraf intensitasnya 74,2. Didapat intensitas bunyinya 10 log min 4,58, jarak sumber 30, dengan tarif intensitas 72,8, intensitas bunyinya 10 log min 4,72, jarak sumber dari 40, taraf intensitasnya 72,5 dengan log 10,475. Terus jarak 50 cm, taraf intensitasnya 68,6. Intensitas bunyinya 10 log min 5,14. Saatnya kita akan diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Ini yang saya dapatkan. Terus, berdasarkan grafik nomor 1, analisis hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin besar periodenya dan kecilnya frekuensi. Berlaku juga untuk sebaliknya. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dalam periode dan frekuensi dalam satu grafik. Ini yang saya dapatkan, hampir sama kayak yang nomor diskusi nomor 1. Terus, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungan sudut simpangan dengan periode dan frekuensi ialah sudut simpangan yang sama yang menghasilkan periode dan frekuensi berbeda-beda. Itu tergantung pada panjang tali yang dipakai. Ini ada soal. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 M/s kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Di sini M-nya 200 gram, L 90 cm diubah menjadi M, yaitu 0,9, G sama dengan 10 M/s. Ditanya frekuensi dan periode. Dijawab T sama dengan 2 PR sama dengan akar L per G. T sama dengan 2 Pi sama dengan ini salah, maksud saya ini Pi bukan PR ya. Terus sama dengan akar 0,9 M per 10 M/s kuadrat. T sama dengan 2 Pi akar 0,09 S, T sama dengan 2 Pi, yaitu hasilnya 0,3. Maka periode yang dipakai adalah 0,16 Pi per sekon. Ini 0,16-nya dapat dari 2 dikali 6. Ini 0,6 bukan 0,16. Ini berarti 2 dikali 0,3. Hasilnya, dan frekuensi sama dengan 1 per T. 1 sama dengan 0,6 Pi. Maka hasilnya 1,66 Pi Hz. Frekuensi bandulnya itu 1,66 Hz. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Grafik yang saya gambar, yang saya buat seperti ini. Terus berdasarkan grafik nomor yang di atas, analisis hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungan jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah semakin panjang jarak bunyi, maka intensitas bunyinya terdengar lemah. Begitu dengan sebaliknya.
eh, pendek jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyinya terdengar jelas. Kegiatan kedua dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau kebisingan. Sumber bunyi yang dikatakan noisy dikarenakan bunyi tidak dikendalikan atau tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan menyebabkan atau membahayakan untuk kesehatan serta mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkungan yang termasuk dalam kategori bising beserta besaran intensitas bunyinya. Jelaskan pun bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Maaf, sumber bunyi yang terlalu bising di tempat saya itu suara knalpot kendaraan di jalan raya, suara sirine ambulans. Tapi intensitas bunyinya tidak saya tuliskan dikarenakan saya lupa. Satu lagi yang membuat bising yaitu suara penebangan pohon. Bahaya kebisingan untuk manusia, gangguan psikolog, mengakibatkan timbulnya sifat agresif dan defensif. Pada seseorang, sifat agresif yang menjadikan seseorang menjadi cepat marah dan berperilaku kasar, sifat defensif menjadikan seseorang menjadi sulit menerima kritik atau masukan dari orang lain. Kritik dan masukan tersebut dianggap hanya sebagai serangan suara yang masuk ke telinga. Sedangkan efek lain, berkurangnya ketenangan dan menikmati waktu sendiri, gangguan fisiologi, pelemahan pendengaran bahkan hilangnya pendengaran merupakan salah satu gangguan fisiologi yang banyak terjadi akibat paparan kebisingan, pelemahan pendengaran, meningkatnya ambang batas pendengaran. Noise-induced hearing loss adalah salah satu kerusakan pendengaran akibat kebisingan yang ditandai dengan adanya kerusakan pada bulu halus dari telinga. Noisy-induced hearing loss dapat terjadi pada semua usia dan bisa menyebabkan ketulian serta meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nomor 10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 log min 9 watt per m kuadrat jika intensitas ambang batasnya adalah 10 log min 12 watt per m kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit. Maka, tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin bekerja secara bersama-sama. Satu mesin 2 kali 10 log min 9 W per M kuadrat IO sama dengan 10 log min 12 W per M kuadrat TLO sama dengan 10 log 1 per LO sama dengan 10 log 2 kali 10 min 3 per 10 min 12. 10 log 2 kali 10 pangkat 3, 10 log 2 ditambah log 10 pangkat 2. 10 sama dengan log 2 tambah 3. Sama dengan 30 ditambah 10 log 3 dB. Taraf intensitas 15 mesin jahit. Maka TL sama dengan TLO ditambah 10 log 2 ditambah 10 log 15, 30 ditambah 10 log 2 ditambah 10 log 15. 30 ditambah 10 ditutup kurung, buka kurung, log 2 ditambah log 15. Tutup kurung sama dengan 30 ditambah 10 ditambah 10 log 3. Sama dengan 40 ditambah log 3 dB. Itulah hasilnya. Kesimpulan yang saya dapat dari pertanyaan di atas yaitu, panjang tali mempengaruhi periode serta frekuensi. Semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin
besar periodenya dan frekuensinya semakin kecil. Lalu, panjang jarak sebagai penentu intensitas bunyi. Semakin panjang jarak bunyi, maka bunyi yang didapat akan terdengar semakin kurang dan berlaku juga untuk sebaliknya. Sekian dari presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.